Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, NIM 5011883. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran belanja negara. Baiklah. Yang pertama itu ada pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dan meliputi masa 1 tahun. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, meliputi masa 1 tahun, memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN itu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Menurut pasal 1 ayat 7 terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Menurut pasal 11 ayat 2 meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 4 ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Menurut pasal 11 ayat 1 mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada unsur APBN. Jika mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 perubahan, terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu yang pertama itu APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Yang kedua itu APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun. Yang ketiga itu APBN ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kelima itu APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Sumber APBN adalah rakyat, sehingga keberadaan harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasikan rakyat kedaulatan. APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi, sehingga penetapannya dengan undang-undang. Yang selanjutnya itu ada fungsi APBN. Fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi di Indonesia berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi otoritasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Yang kedua itu fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi, dan efektivitas perekonomian. Yang kelima itu fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Dan yang terakhir itu ada fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan selanjutnya itu ada ruang lingkup APBN. Ruang lingkup APBN adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari pajak maupun non-pajak, serta hibah. Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, itu dinamakan defisit. Maka dicari pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Seluruh penerimaan dan pengeluaran ditampung dalam satu akun rekening disebut Bendahara Umum Negara (BUN) di Bank Indonesia. Terkait pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN, sehingga ketika APBN dipertanggungjawabkan, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus harus konsolidasikan ke dalam rekening BUN. Yang selanjutnya itu ada cara penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan, terdapat 3 prinsip, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah yang cepat penyetoran. Yang kedua itu intensifikasi penagihan yang pemungutan piutang negara. Yang ketiga itu penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda. Selanjutnya itu penyusunan APBN berdasarkan asas sebagai berikut: kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penanjaman prioritas pembangunan. Yang keempat itu menitik berakat pada asas dan undang-undang negara. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip APBN. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsipnya yaitu yang pertama itu ada hemat, efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan. Yang ketiga itu ada semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional. Selanjutnya itu ada APBN sebagai rencana keuangan. Pemerintah memiliki perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintah. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan yang bisa dihimpun. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam penyusunan rencana keuangan sudah memasukkan pemikiran maju, biasanya 3 tahun ke depan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sini bahwa APBN atau belanja negara merupakan suatu rancangan atau rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dan meliputi masa 1 tahun. Di dalam suatu negara dan di setiap negara manapun, perencanaan anggaran itu sangat diperlukan.
Di Indonesia, anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Anggaran tersebut merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Sekian penjelasan tentang belanja negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.